Go. Oke, selamat malam semuanya. Selamat Eh, malam. Selamat malam. Saya dengan Irgantara di sini akan memandu perbincangan kita tentang fenomena kok bisa ya begitu. Nah, ini fenomena yang unik, unik dan juga membuat kita lebih kepo ya. Apa sih maksudnya? Kok bisa ya seperti itu? Nah, oleh karena itu kita ada di sini ada narasumber dengan Ibu Ayu. Halo Bu Ayu, apa kabar? Halo. Oke, Baik, Kak Mbak. Irgan. Oke, Panggil ya. Mbak aja dong, biar Oh, kata lebih boleh. awet muda. Oh, Boleh? siap, siap dipanggil Kak Ayu ya, biar kita Ah, lebih boleh dong. lebih enak ya eh Ya, membahas biar ngobrolnya lebih ya. akrab, biar lebih ngobrol juga biar lebih seru. Oh, good. Oke. Kemudian di sini eh Bayu kita juga ada bintang tamu nih. Ada narasumber kita juga yang lain bintang tamunya Kak Mita ya. Kak Mita apa Bu Mita Ibu, nih Bu Mita? ibu, ibu. Oh iya Oh, maaf ibu. Bu Saya Mita. bu ibu. Ya Bu Mita ya gitu. Oke. Jadi tanpa berlama-lama mari kita coba ya, langsung bahas fenomena kok bisa iya seperti itu. Oke. Mbak Ayu boleh sebelumnya dibantu jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan fenomena kok bisa ya ini gitu. Oke. Silakan. Nah, sebetulnya banyak ya yang dari kita semua tuh nggak sadar gitu dengan fenomena ini. Kalau bisa kita ingat-ingat lagi, sering terjadi di sekeliling kita atau mungkin bahkan kita pernah mengalaminya sendiri. Apa sih Hmm. itu ya? Gitu. Jadi bisa kayak gini, pernah lihat ada orang atau teman kita kalau lagi ada lomba atau lagi ada kuis, kayaknya menang terus. Hmm. Terus dia orang kayaknya beruntung sekali ya. Sementara kita nih kok nggak menang-menang gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ada nggak cuma sekali dua kali, tapi beberapa kali kalau dia ikut kuis atau ikut lomba pasti menang gitu kan. Pasti Ada menang yang kayak terus gitu. ya. Terus juga ada lagi nih, pernah ada yang sharing dengan saya. Anaknya itu kalau setiap ulangan dia nilainya ya rata-rata lah gitu, cukup ya 60 atau 70 gitu ya. Nah, si ibu ini yang kebetulan memang ikut kelas saya, dia mencoba melakukan sesuatu dan pada akhirnya dia bercerita anaknya akhirnya mendapatkan nilai 100 dan itu nggak cuma sekali, beberapa kali dan berulang. Nah, dia juga sempat kaget gitu, tapi setelah dicoba kok ternyata bisa. Nah, itu dia tadi, kok bisa ya gitu. Hmm. Nah, ada lagi nih, pernah nggak juga atau ngalamin? Kita lagi kepikiran, duh, kayaknya makan bakso enak nih ya, gitu. Kayak lagi yang pengen banget itu sampai ngerasain kuah baksonya, gitu kan, anget-angetnya, baksonya tuh kayaknya enak banget, gitu, pedesnya, udah sampai itu deh sampai ngeces gitu ya. Eh, gak lama lewatlah itu tukang bakso di depan rumah, gitu. Pernah Lewat nggak ya ngalamin dia. kayak gitu ya? Kadang Oke, kalau oke. kita ingat-ingat lagi, iya ya Mm-mm. kayaknya pernah kayak gitu. Nah, jadi kalau dipikir kok kayak dukun ya, ya ya. Jadi aneh, Paranormal mungkin ya, iya aneh betul ya. gitu ya. Jadi Aneh ya. itulah misterinya kok bisa ya gitu, Kak Oke. Igan. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Kak Ayu, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab ya atau eh, faktor utamanya nih bisa terjadinya fenomena ini? Mungkin boleh di-sharing gitu, Mbak Ayu. Oke, kalau dipikir bingung ya, gimana ya caranya gitu. Nah, jadi sebetulnya ini ada suatu konsep yang bisa dipelajari. Jadi kita pahami, kita pelajari, dan kita latih gitu. Kayak tadi yang ibu yang punya anak yang sebelumnya nilainya kalau ulangan hanya 60, 70, pada akhirnya ternyata si ibu ini melakukan sesuatu dan akhirnya anaknya bisa mendapatkan nilai 100 dan itu berulang. Nah, itu bukan karena si ibu ini masukin anaknya ke les bimbel, bukan. Justru ibu ini nggak ngelakuin itu gitu. Oh, Jadi dia hanya melakukan hal-hal atau step-step yang ada mhm. ikut nanti di kelas saya gitu. Nah, Menarik ya.
Menarik kan? Nah, Menarik nih, jadi pengen lebih lebih penasaran nih, sebenarnya ini apa gitu ya, kalau misalkan yang Kak Ikan heeh, pernah tahu nih atau sama teman-teman di sini yang lagi waktu itu terkenal sekali buku The Secret ya. heeh, Buku The Secret itu kan cukup terkenal ya gitu. betul betul. Di The Secret itu kan juga dibahas tuh intinya adalah mengenai kekuatan pikiran. Jadi apa Oh, yang kita pikirkan itu heeh, kejadian gitu ya. oke oke Nah, oke. jadi pernah gini, kalau kita mikirnya buruk, ya kejadian beneran buruk. Nah, Oke. kalau gitu kan enakan kita mikir yang baik-baik ya. Jadi Mhm, kejadian baik gitu. betul betul, setuju setuju, Iya. betul. Nah, kalau boleh tahu itu sebenarnya, faktornya faktornya apa aja sih Mbak Ayu? Yang selain pikiran, apakah ada faktor pemicu lain ya Mbak Ayu? Jadi ini tuh ada risetnya juga. Mmm, Gitu. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan atau ibu perdukunan tadi ya gitu. Jadi ini ada risetnya gitu bahwa kita tuh manusia itu mhm apa namanya nggak cuma manusia sih sebenarnya semua yang ada di muka bumi ini mhm. ada yang namanya energi atau gelombang getaran. Nah, Mmm, energi atau gelombang getaran itu yang heeh, bisa menyatukan satu sama lain gitu. Nah, kalau misalkan nih kayak di manusia nih kita itu mhm. ada namanya gelombang otak atau yang disebut dengan brainwave. Oh, Nah, di mana brainwave ya? iya Oke, brainwave kan. mhm. Jadi di mana pancaran gelombangnya itu bisa terkoneksi satu sama lain. Gitu, Kak Iya, Igan. baik baik. Oke, nah kemudian, berarti kalau dengan kata lain apakah nanti kita bisa juga, berhubungan antara manusia dengan binatang? Atau mungkin itu, bisa nggak sih kayak gitu Mbak Ayu? Bisa aja kalau misalkan memang Oke, gelombangnya itu dalam frekuensi yang sama ya, gitu. Itu frekuensi bisa jadi ya? nyambung kayak misalkan gini deh, Heeh, apa namanya? Kayak pemancar gitu kan kita mmm, bikin kita mau dengerin radio nih oke gitu ya mau oke, dengerin radio Prambors misalkan gitu mmm, oke, kalau misalkan kita tahu frekuensinya kita bisa mhm, denger kan tapi kalau misalkan betul. kita nggak tahu nih frekuensinya kita nggak akan denger Oh, gitu jadi frekuensinya harus sama terus juga kayak misalkan gini telepon handphone nih gitu mhm, kan ada yang GSM sama apa AMPS ya. Nah, oh, misalkan iya, handphone saya GSM, terus handphonenya Kak Igan MPS. Kita mhm, telepon nih, ya nggak nyambung karena sinyalnya beda kan. oke. Nah, jadi sama seperti itu contohnya. Oke oke. Berarti dengan Tuh. kata lain, eee, pemancarnya dan penerimanya itu harus sama ya, Mbak Ayu Betul, ya? iya. Oke oke. Berarti kalau kalau, Irgan boleh tahu, apakah di sini ada beberapa jenis ininya, Mbak Ayu? Jenis ini apa Tadi mengenai kan ada sempet ngebahas dikit nih tentang gelombang nih, karena kan oh iya, kalau zaman sekolah dulu kan kayaknya ada yang ultrasonik kah, gitu-gitu. Apakah ada gelombang gelombang apa, seperti itu. Apakah ada jenis-jenisnya, Kak, Mbak Ayu kalau boleh sharing nih? betul. Ini kita tadi bicara mengenai brainwave ya atau gelombang otak. Mhm Itu mhm, jadi betul. ini juga ada penelitiannya. Jadi itu Mhm. ada 5 sebenarnya Kak Ian gitu. Kita Oke. bahas simpelnya aja gitu. Jadi Mhm. yang pertama itu ada namanya gelombang gamma. Apa sih Oh, gelombang gamma itu? Gelombang gamma itu adalah gelombang yang paling cepat. Nah, jadi kalau kalau kita bicara masalah gelombang itu kayak kalau kita ke rumah sakit itu kan mhm. ada detak jantung tuh ada yang naik turun tuh tut, tut, Oh, tut, gitu kan ya ada iya, yang gelombang naik ada yang gelombang turun nah itu namanya kan betul. gelombang atau Heeh, frekuensi gitu frekuensinya. nah kalau misalkan kita lagi deg-degan gitu ya Mhm ketemu mhm. mantan itu tuh pasti kan deg-degan banget tuh kan nah itu Betul. cepet banget tut, 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 Iya gitu kan iya iya iya. saking deg-degannya asal jangan Mhm. kena stroke aja tuh Betul nah betul betul, ini iya, sama kayak namanya gelombang gamma. Gamma mmm, itu naik frekuensi naik turun itu cepat sekali. oke, Pada kondisi apa sih si gelombang gamma ini? Di mhm, saat kita sedang betul-betul fokus gitu. Fokusnya tuh terlalu fokus. Jadi kayak kalau kita lagi dikejar deadline gitu kan. Terus lagi kesel banget, lagi marah banget, di mana pokoknya kalau di tes tuh detak jantungnya tuh mhm, pasti akan cepet banget oke, gitu atau lagi
dimarahin sama pacar kan, nggak datang-datang, pacar udah dandan dari sore, baru datangnya malam. Nah, Ah, oke. itu Nah, dia itu tuh. cepet tuh Itu gelombangnya, dia tuh. gitu. Nah, terus yang Mhm, kedua adalah gelombang beta. Nah, mhm, gelombang beta ini hampir sama dengan gamma, mhm, tapi dia tidak terlalu fokus. Jadi kecepatan naik turunnya itu cepat tapi tidak terlalu rapat gitu. mmm, Dalam kondisi apa? Gelombang beta ini yaitu dalam kondisi kita sedang melakukan kegiatan sehari-hari, nyetir, masak yang membutuhkan fokus tapi nggak terlalu fokus gitu, mhm, tidak seperti kalau kita dikejar deadline gitu. Nah, terus kemudian ada yang ketiga adalah gelombang alfa. Nah, apa sih ini gelombang alfa? Nah, gelombang alfa ini adalah lebih eh, turun lagi. mhm, Jadi gelombangnya itu agak lebih tidak terlalu cepat. Nah, mmm, pada saat apa? Di kita itu gelombang alfa pada saat kita sedang santai. Jadi lagi duduk-duduk di pantai, minum es kelapa, ya kan, lupa wow, sama bos yang marah-marah, ah, kan, itu lupa dia, sama deadline, ya kan? Itu kayaknya oke, tenang, damai, kayak di surga gitu kayaknya ya sih. berarti itu termasuk gelombang juga ya? Iya, jadi Gitu ya, kondisi yang tenang itulah yang disebut mhm, namanya alfa gitu. oke, Apalagi kalau misalkan kita lagi berdoa atau mhm, lagi sholat yang khusyuk gitu, ya itu juga bisa disebut dalam kondisi alfa. oke, Jadi bukan yang berdoa atau sholat yang lagi mikir, ah nanti kompor udah dimatiin belum ya gitu. Itu nanti tukang roti lewat nggak ya? Itu namanya oke, nggak khusyuk itu. Itu bukan bukan alfa, itu masih di beta itu namanya. oh, oke Kan? oke oke, Gitu. Nah, mhm, ya gitu. Kayak gitu. Terus kemudian mhm, ada lagi, oh tadi saya bilang 5 ya. iya, betul, Oke, sekarang yang keempat adalah gelombangnya gelombang theta. Nah, oke, ini lebih rendah lagi, jadi lebih iramanya itu lebih agak landai. Nah, dalam posisi apa? Pada saat kita yang ngantuk banget dan mulai tidur, tapi oh, belum yang masuk tidur pulas. mmm, Jadi lagi kerip-kerip ngantuk-ngantuk gitu, terus mulai kan ada kan kondisi yang lagi kayak mhm, ketiduran gitu ya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan gelombang theta. mhm, Nah, oke, gelombang inilah yang menurut penelitian itu adalah gelombang disebut intuisi atau inspirasi gitu. oke, Dan ada juga yang menginfokan gelombang ini termasuk gelombangnya makhluk gaib atau yang tidak terlihat. Jadi kalau mau berkomunikasi tuh harus ada di gelombang ini dulu nih, gitu. oke oke, Ya kan, wow, seru ya. wah Kalau seru kita nih, pelajarin ini ya. Nah, yang mhm, terakhir adalah yang ke 5, 5 mhm, itu adalah delta. Delta itu udah mhm, betul-betul dalam kondisi tidur pules les les ngorok yang udah nggak tahu lagi mikir apa. Itu udah gelombang delta gitu. oh, rupanya kalau pada saat tidur pun itu ada termasuk ada pemancar gelombang gitu ya, Betul Bayu ada. ya? Pokoknya Wow, selama kita masih ada di dunia ini ya, gelombang masih tetap ada kan. masih ber masih Heeh. bernafas lah ya kita ngomong gitu Betul. ya, Nah, oke yang lebih oke, serunya lagi, mhm, ini si gelombang teta ini penting banget. Kenapa? Karena dengan gelombang teta ini heeh, bisa melakukan kontak kemana-mana. Nah, kontak wow, kemana-mananya itu tuh entah seru kemana-mana banget ya. tuh. Wah, ini makin menarik, serius nih, makin menarik nih. Oke, oke. Ini berarti dengan kata lain nih, kita makin dibuat kepo nih dengan pembahasan ini ya, begitu ya. Dari yang pertama kayak ibu-ibu terus jadi 100 berulang-ulang dan yang terkait tukang bakso itu juga, wah ini makin menarik nih, serius. Oke, Mbak Ayu, aku juga di sini, seperti tadi saya bilang, ada kita juga ada mungkin ada bintang tamu ya, beliau ini mau sharing-sharing nih, begitu. Nah mungkin kita Oke, boleh dengerin dulu nih, silakan Boleh, silakan. Bu Mita, silakan Bu Mita. ya. Selamat malam Bu Ayu dan Bang Igan. Ya, Malam, Bu Malam Mita. malam. semuanya. Ya, saya punya satu pengalaman yang paling baru. Eh, Kemarin itu waktu kita kumpul-kumpul, eh, ada ada satu orang yang punya sifat agak keras gitu ya. Orang yang kekeh, paling kekeh. Kalau ada kesalahan dia selalu menunjuk orang lain.
Dan pada saat itu saya punya sesuatu, bukan salah juga, cuma dia belum ngecek lagi, tapi saya yang kerjain gitu kan. Nah, saat itu tuh dia udah marah-marah terus ya. Orang itu sampai akhirnya ketahuan, itu salah kamu kan akhirnya gitu. Si Mita tuh nggak apa-apa gitu, nggak gimana-gimana. Nah, terus semua pada nyuruh tuh minta maaf. Tapi saya tiba-tiba punya pikiran gini nih, sembari bergumam sih saya, ya lu timbang minta maaf sama gue aja, susah banget sih gitu kan. Nah, saya pikir susah lah kali, kayak nggak ada harapan, orang kayak susah banget lo minta maaf doang gitu ya. Jangankan nama gue kali, mungkin soalnya biasanya mau orang lain enggak gitu kan. Nah, tiba-tiba begitu mau keluar ruangan, dia manggil, Mit, maafin gue ya tadi salah gue kira benar lo yang ngerjain katanya gitu. Di situ ya Allah nih gue kayak apa ya, kayak lo orang yang nggak pernah minta maaf nih, tiba-tiba dia minta maaf sama saya tuh kayaknya ya sesuatu banget gitu loh. Buat saya sih orang itu jadi seperti udah lumer gitu loh, lumer. Pokoknya ya dia nggak pernah minta maaf sama sekali sama yang lain, dan itu dilakukannya ke saya gitu pada saat dia punya kekeliruan gitu. Nah, itu Wow. tuh iya, saya Jadi pikir orang karena laki ya. uh, emang sih padahal belakangan ini saya agak bolong-bolong melakukan latihan brainwave, cuman saya cuma comot yang 1 2 1 2 aja, nomor 4 sama 5 doang, 4 sama 5 doang. Jadi saya kadang-kadang suka merasa, ternyata apaan yang saya mau juga apa tuh maksudnya saya harapkan ternyata bisa juga, bagaimana kalau saya praktekkan semuanya gitu. Ini cuma yang bergumam aja yang ada di depan saya, gimana kalau dengan yang lain yang lebih seperti pengalaman sebelumnya, seperti kereta yang tiba-tiba datang di depan pas seperti yang saya mau gitu kan, atau hujan yang tiba-tiba mau berhenti, oh Masya Allah. Keren. Itu yang, nah itu memang begitu sih. Alhamdulillah itu banyak sekali manfaatnya buat saya sih. Itu aja Bang Igan. Oke. Bu Nungki, Oke. Bu Ayu, sorry. Oke. Eh, aku mau tanya dong, Bu Mita. Iya boleh. Itu tadi ada sekilas ngebahas tentang yang 1, 2, 4 itu berarti nanti akan ada ini ya, mungkin metode atau mekanismenya kali ya, seperti itu ya, Ya. Bu Mita ya? Ya, biasanya kan saya dari 1 sampai 7 tuh, Ah, absen nomor 6 enggak kan. Nah, oh, 1 sampai 7 oke. saya terus ternyata boleh dipilih hanya Oh, 2 aja gitu, atau apa yang kita mhm, butuhkan, ternyata boleh. Nah, saya coba mempraktekkan, hmm, itu hanya 2 yang saya praktekkan. oh, Ternyata benar sama juga, oh lebih apa gitu. ya, sama lah, pokoknya manfaatnya sama, nggak Berarti ada dengan yang itu. Berarti Cuman dengan ternyata kata lain, kalau, metodenya itu dilakukan dengan benar, dengan urut atau dengan sesuai, itu berarti efeknya lebih dahsyat lagi ya, iya gitu ya? betul. Kayaknya gitu, levelnya kayaknya kalau saya urutin dari 1 sampai 7 tuh, Heeh. ibaratnya kalau kalau apa sih, kalau gado-gado tuh lebih medok gitu. Nah, Oh gitu ya, kalau ketoprak lebih medok juga bawang putihnya kali ya? Begitu ya? pokoknya begitu. Oke oke. Ya gitu. Ini makin Kayak penasaran nih, gitu. makin penasaran nih. Ini, kelasnya juga, eee pembelajarannya itu seperti apa ya? Itu yang saya buat penasaran nih. Saya pribadi jujur, tertarik nih, begitu. Mungkin, Bu Mbak Nungki bisa share sedikit nih, spill aja deh, spill deh, nggak usah banyak-banyak deh, gitu. Ya pasti banyak yang penasaran ya tadi kalau Heeh. Bu Mita bilang ada 1, 2, 3 apa gitu. Mhm. Apa sih gitu? Apa jampi-jampi atau apa? Enggak, Oh, sebenarnya bukan jampi-jampi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, di kelas itu kita ada metode atau kita mhm. ada materi materi Nah, yang diberikan, yang dipelajari gitu kan, dan tentunya dipraktekkan gitu. mhm, Jadi materi dan metode itu yang akan membuat latihan pengkondisian, mmm, supaya kita bisa mengenal frekuensinya kita sendiri dan bisa tahu
kapan frekuensi ini mau kita munculkan, kapan frekuensi ini mau kita sambungkan ke orang yang kita tuju. Seperti Oke. yang tadi Bu Mita cerita, ini orang nih nggak gampang gitu mau minta maaf gitu kan, tapi ternyata hanya bergumam, si orang itu akhirnya mau minta maaf sendiri tanpa disuruh gitu. Nah itu kan artinya apa? Menyamakan frekuensi. Bu Iya. Mita menyamakan frekuensi dengan si orang ini supaya orang ini bisa atau mau melakukan seperti apa yang Bu Mita mau gitu. Nah, ini tadi bicara masalah menyamakan frekuensi begitu Kak Ijan. Jadi Oh. ini tuh ilmunya tuh seru banget deh gitu, dan sebenarnya semua orang udah punya gitu. Jadi bukan hal yang baru. Setiap orang itu semua sudah punya. Tinggal bagaimana memaksimalkan dan mengenal kemampuannya itu gitu Kak Ijan. Oke, berarti dengan kata lain nih, semua orang sudah punya kemampuan ini, gimana istilahnya diasah, gimana digunakan sesuai dengan kebutuhannya ya, kita ngomong gitu ya. Betul, betul. Karena kan Oh, ini kan dia bicara masalah brainwave, pikiran brain, ya. atau otak. Kan semua orang sejak kita lahir kita sudah punya kan. Yes, Iya, setuju, cuma kan setuju kita banget. belum paham bagaimana memaksimalkan si Mm-mm. kekuatan pikiran ini gitu kayaknya. Oke. Oh iya, Mbak Ayu, ini by the way, kita kedatangan tamu juga nih, tamu yang istimewa nih. Di Wah, sini oke. ada narasumber kita juga nih, Pak Joni, yang mau sharing-sharing ya, Pak Joni ya. Oh, hai, Oh, halo Halo, Pak Pak Joni. Joni. selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oh, semangat nih, Pak Joni nih. Ya, Semangat semangat terus. terus. Jadi selamat pagi kembali Pak Teguh. Oke. Oke, Pak Joni, by the way, mungkin boleh di-share ke kita pengalaman apa sih Pak Joni yang pernah Pak Joni rasain dengan adanya brainwave ya, seperti itu. Oke, Oke, eh, kayak kayak feedback feedback ya. ya. Ntar saya Pak Sorry, Joni. Pak Joni, Yuk. mute. Boleh di-unmute dulu, Pak? Halo, testing, testing. Ya, oke. Sudah Sudah dengar jelas. ya? Ya, Sudah. Oke. Jadi yang saya lakuin terkait dengan brainwave ini dua hal. Jadi pertama secara internal, kedua eksternal gitu ya. Saya maksud internal itu artinya saya bicara dengan anggota tubuh saya sendiri, gimana saya menyemangati anggota tubuh, kaki, tangan, kepala gitu ya. Gimana rasanya, wah capek sekali hari ini jalan segala macam gitu. Ayo semangat terus kita berjuang, nah, seperti kayak gitu. Jadi dengan begitu saya mencoba menjaga ritme saya supaya saya tetap gerak, gerak, gerak dan terus gerak. Lumayan enak sih gitu. Tapi itu baru bisa kalau saya baru bisa dilakukan kalau saya posisinya udah di center of alpha gitu. Jadi udah tenang, stabil, saya bilang oke, go to center of alpha, nah baru tuh enak. Kayak kita ngobrol aja, jadi ngobrol, jantung tadi aku ngerasa sakit banget di sini, kenapa ya? Gitu. Iya udah lama nggak olahraga nih, tapi naik tangga gitu aja udah megap-megap gitu. Itu yang secara internal ya. Nah yang eksternal tuh kejadiannya hari Senin kemarin. Jadi kemarin tuh Senin pagi itu jam 9, harusnya saya ada janji dengan seorang ya, penting gitu. Jadi bukannya satu orang, tapi ada berempat gitu ya, janji jam 4 berempat jam 9 pagi di suatu tempat. Nah, dari malamnya malam malam Senin saya coba gitu kontak gitu ya, jadi dengan metode brand ini saya coba kontak, besok jadi nggak, pertama ya biasalah terima kasih apa kabar, jadi mencoba memvisualisasikan beliau di hadapan, besok Senin jadi nggak ya. Yang saya terima waktu itu sih kayaknya aku juga bingung nih, besok tuh aku ada janji cuma nggak tahu mesti jalan yang mana gitu ya. Tapi saya tunggu sampai Senin pagi, dia nggak membatalkan. Jadi ya karena udah kandung janji, ya udah saya janji datang. Begitu sampai di sana ditunggu sampai jam setengah 10 nggak datang, dia cuma telepon, sorry ya men, aku nggak bisa datang, ganti besok aja ya.
Padahal dari pagi tuh udah nggak enak pengen berangkat. Mau berangkat, berangkat Oh, nggak ya? Gitu. Tapi kalau saya nggak berangkat kan saya jadi salah gitu kan ya. Lu nggak datang gitu. Tapi kalau saya berangkat jadinya kayak wasting time gitu kan. Capek ke sana gitu, tapi dia nggak datang. Tapi ya udahlah. Selasanya saya coba confirm lagi. Kalau besok gua datang deh, benar datang nih karena ini penting penting penting. Coba datang ya benar dia datangnya duluan. Kan janjian jam 8, dia setengah 8 udah di situ. Alasannya supaya nggak kejebak macet. Itu sih, Sesuai jadi banget kalau dengan yang harapan ya. tadi, kalau yang nomor 2 tuh ya sambil ngetes saja gitu. Karena itu tidak, yang saya lakukan itu tidak bisa diaplikasikan untuk ke semua orang. Jadi Berarti mungkin hanya kebetulan yang sama frekuensinya atau udah cukup deket gitu ya baru bisa. Kalau belum mungkin susah. oke. Berarti Itu aja Kak. siap. Thank you sharingnya Pak Joni. Ini aku ada satu hal yang menarik nih yang tadi pas Pak Joni bilang terkait yang anggota tubuh. Berarti dengan kata lain, kalau kita dengan Magical Brainwave ini, otomatis kita pertama-tama harus mengenal baik siapa kita lah ya, ibaratnya tubuh kita gitu ya Mbak Ayu ya, Pak Joni ya. iya. Betul. Jadi Mm-mm. ya kalau kalau kita begini ini kan tubuh kita itu kan adalah seakan-akan kita gitu kan ya. Begitu kita sendiri gitu ya. Tapi di dalam metode brainwave hipnosis itu saya bisa pecah gitu. Jadi oke, saya langsung melepaskan diri. Jadi saya Mm-mm. berhadapan dengan tubuh saya yang ada di depan saya. Gitu. Jadi Oke. sekarang tubuh saya di depan saya. Gitu. Oke. Tanya, kenapa sih kemarin kok sini aku sakit banget jantungnya ini? Ya Heeh. mau kapan itu udah lama nggak olahraga naik tangga gitu kan. Capek juga. Terus Oh ke iya ya, melingkit. Oh iya, sekarang ini udah olahraganya udah nggak rutin lagi gitu. Berarti mesti olahraga lagi gitu. Oke. Terus Jadi belum Berarti lagi kayak ada angkat. yang bilangin ya Pak Joni ya, jadi kayak ada yang ngasih tahu gitu ya. mm-mm. Ya kayak seperti kita ngobrol dengan Ya seseorang gitu. ngobrol, betul. Iya, Oke. jadi tapi bukan berarti kita mendengar suara ya, tapi kita di dalam Iya. feeling tuh langsung berasa. Oh iya ya, pikir-pikir, oh iya ya, kemarin udah olahraganya tuh udah nggak intens lagi gitu. Pikir-pikir Oh, tangganya ini kan tangga apa JPU itu kan lumayan tinggi tuh kalau busway kan. yes, betul. Iya. Naik itu. Oh iya benar juga sih. Udah latihan duluan ya Pak ya istilahnya ya. Ya mulai Oke. dilatih lagi sekarang. Oke. Di situ Wow, serunya tuh Kak Igan. seru banget. Jadi Heeh. apa komunikasinya itu tidak hanya dengan jadi menyamakan frekuensi atau Mm-mm. apa namanya terhubung istilahnya get connected gitu terhubung Mm-mm. dengan satu sama lain. Jadi itu komunikasinya tidak hanya dengan kita dengan orang lain, tapi juga kita dengan kita sendiri gitu. Itu nanti Oh. ini basicnya itu nanti banyak cabangnya. Jadi bisa nanti untuk healing gitu atau kesembuhan kayak tadi kan Pak Joni bilang, duh kok nafasnya kok kayak agak sesek ya kenapa ya gitu kan. Nah ternyata iya kamu harus olahraga nih kan lo udah lama nggak olahraga. Oh iya gitu. Jadi itu kan sebenarnya hampir sedikit kayak healing ya. Jadi yang tadinya ngerasa nggak sehat, terus kita tahu harus melakukan apa karena kita berbicara dengan diri kita sendiri, akhirnya menjadi ngerasa lebih baik, menjadi lebih semangat, lebih sehat, lebih fit gitu karena berkomunikasi itu tadi gitu. Jadi memang Magical Brainwave ini kalau dikembangkan nantinya bisa kemana-mana Kak Igan gitu. Jadi tahu dulu basicnya dulu, nanti pas ke sana dikembanginnya itu bisa keren banget deh pokoknya. Jadi kan Wow. tadi satunya testimoninya Pak Joni itu tuh udah keren kan ngomong dengan diri sendiri kan, Heeh. internal tadi istilahnya internal dan eksternal gitu, seperti itu. Oke. Berarti dengan kata lain nih, selain kita mempelajari tentang brainwave ini, kita belajar metodenya, kemudian kita juga banyak manfaatnya ya, banyak manfaat. Betul, Pertama, mengenal diri kita lebih jauh, kemudian betul. untuk recovery juga ya, seperti Mbak Ayu ngomong, Mbak Joni sharing juga. Nah, ada satu, sorry, banyak nih langsung di otak saya langsung banyak nih. Wow, ini berarti manfaatnya banyak bener nih. Ada Banget. juga sih. Karena kan kalau saya sebagai seorang individu pasti ada stres. Saya mikir berarti dengan brainwave ini kita bisa recovery stres kita. Kemudian stres kan banyak tuh efeknya bisa ke pola pola hidup. Kemudian ada sih satu mohon maaf bukan body shaming ya. Eh, ke
kelebihan berat badan itu juga atau kurangnya berat badan itu juga berarti otomatis bisa istilahnya bisa Kondisikan. tersolve lah ya problemnya ya gitu Iya, ya. betul. Kan kayak tadi kalau dibilang bicara masalah stres, Mm-mm. berarti kan lihat lagi tadi gelombangnya ada di mana stres. Gitu, dibikin tenang dulu. Gitu, frekuensinya diturunin dulu atau disamakan dulu. Nah, Oke, kemudian oke. mau apa nih? Pesan yang disampaikan apa? Nah, supaya pesan itu nyampe, gelombangnya ini harus disesuaikan dulu kan seperti itu. Gitu. Jadi Oh. begitu kita basicnya udah paham, kita sudah tahu, sudah latihan tadi seperti yang dibilang sama Bu Mita, juga Pak Joni itu untuk pengembangannya sangat luas sekali dan amat sangat mungkin untuk semua bisa melakukan kok. Iya. Gitu. Ya, ada yang resen itu Kak Igan. Oke. Bu Berarti Ayu, dengan apakah saya boleh bertanya kepada pakarnya Boleh, nih? Pak Joni, silakan. iya. Jadi ini, kalau saya kan saya baru practicing-nya itu kan baru mungkin sebulan 2 bulan terakhir ini ya, ulang lagi gitu ya. Nah, yang saya masih kelemahannya itu kalau saya turun ke theta. Jadi kalau ke center of alpha tuh deket enak lah gitu ya. Begitu hitungan 12, 11, 10 udah stuck nyampe. Waktu saya coba turunin ke theta gitu, biasanya langsung bablas tuh, jadi tidur akhirnya. Tidur. Jadi mungkin ada nggak kidsnya apa tiap macam tripsnya gitu ya supaya nggak kebablasan gitu kalau dari theta berhenti aja di situ gitu loh, tanpa harus Iya, susah-susah. betul. Setuju, Pak. Memang Theta itu gangguannya atau godaannya memang itu. Karena kan memang di gelombang itu memang pada saat mulai masuk ke dunia tidur. Gitu. Jadi Bilang memang kalau diterusin jadi bablas. Gitu. Nah, caranya iya, memang begitu Pak, itu godaannya. Jadi ya latihan terus aja sih Pak, dilatih. Nanti lama-lama kita nanti si badannya ini ada semacam kayak sensor atau ada kayak apa ya, pengingat gitu bahwa kita akan stay di situ gitu Pak. Gitu. Jadi tipsnya atau triknya nggak ada sih Pak, hanya latihan ini membiasakan. Karena kan sebenarnya tubuh kita ini bisa karena terbiasa gitu. Untuk hal-hal yang baru kadang memang aduh susah nih. Nah, yang jeleknya disiplin itu yang nggak ada. Nah, justru dibutuhkan adalah disiplin. Untuk bisa terbiasa dengan hal yang baru adalah mau nggak mau harus disiplin terus gitu sampai menjadi punya kebiasaan baru. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan baru itu akan menjadi otomatis nantinya. Begitu Pak Joni. sip, terima kasih banyak Ibu Ayu. Sama-sama. Berarti ini tadi Mbak Ayu ada spill lagi nih ya. Berarti untuk para insomnianer ya, yang kena insomnia dengan tadi gelombang, theta ya, kalau nggak salah ya Mbak Ayu ya tadi kata Pak Joni. Alpha, Theta, ya. Itu walaupun itu tantangan, tapi ada benefitnya, yaitu membuat tubuh lebih rileks, lebih gampang buat istirahat. Betul. Nah ini Betul. cocok nih buat yang insomnia ya, berarti ya. Salah satunya dulu saya itu adalah insomnia. Saya punya itu. Oke, makin menarik, makin penasaran jadinya. Saya betul-betul want to know bagaimana kelasnya itu. Mungkin nanti Bayu boleh di-spill mungkin ya sedikit ya. Kelasnya itu kapan ada nanti boleh di-spill sekarang kan nih ngomong-ngomong nih atau nanti nih Nanti ditunggu. di akhir acara kita bisa infokan gitu Oke. untuk pendaftarannya. Jadi kita biasa setiap bulan kita ada sesi sesi kelas dan kalau untuk ini apa kegiatan ini saya lebih memilih offline ya karena kalau misalkan kita lakukan secara daring secara daring ya secara online itu agak kurang maksimal karena kita butuh interaksi secara langsung gitu karena kan juga butuh praktek gitu supaya saya bisa tahu bisa melihat secara langsung apakah dipraktikannya sudah betul atau tidak posisinya sudah betul atau tidak gitu kan jadi kalaupun ada permasalahan atau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung gitu jadi kita setiap bulan memang ada kelasnya Kak Igan gitu jadi nanti setelah selesai kita sesi ini nanti bisa ditampilkan kapan dan di mana
gitu. Dan Oh, untuk daftarnya di mana? Begitu Kak Iga. oke, oke. Jadi para pemirsa, ya, para para audiens sekalian, berarti ini ada spill lagi loh ya. Mbak Ayu nih rajin spill loh rupanya ya. Terus jangan jangan sedih juga, nanti Hah? ada ini apa namanya early bird-nya dong kan, biar seru Oh, untuk ini pendaftar dia nih. berapa pertama itu bisa Hah? dapat diskon. Oke, jadi betul-betul nih jatuhnya kita invest ke atas ya, Mbak Ayu ya. Betul, betul. Leher ke atas ya, Iya, gitu. jadi Izin harus daftarnya dari sekarang. kenapa? Hmm? Izin daftar dari sekarang. Oh, Langsung sabar. siap Pak Joni. Jadi Oke. itu memang betul Mhm, kalau misalkan lihat, aduh kok kayak buang-buang uang ya gitu. Tapi mhm. seperti yang Kak Igan bilang betul, ini adalah investasi leher ke atas gitu. Jadi Hmm, kalau namanya kita investasi, pasti kan mhm, manfaatnya nggak langsung kita rasakan ya gitu kan. Tapi betul. begitu kita udah dapet, itu bakal jadi luar biasa. Dan nanti kalau itu tadi, kalau basic kita udah tahu, Mhm, bisa untuk menunjang pekerjaan juga, mungkin kayak sales atau yang mhm. lain. Jadi bisa menarik uang juga dong. Wow, ini dia nih. Ini nih, kalau sudah ngomongin uang pasti semua orang akan Ya tertarik nih. kan? Gitu Oke. bisa. Oke, berarti lebih baik jangan di-spill para audiens kalian, jangan di-spill lagi Mbak Ayu, biar Cukup ya. makin penasaran nanti setelah acara ini selesai, kita mulai mendaftar ya. Siapa cepat dapat early bird berarti ya. Begitu ya Mbak Ayu Nanti ya. ada tampilannya di akhir, ada slide-nya untuk daftar Heeh. di mana dan kapan gitu Kak Iga. Oh, it's good. Oke, berarti makin banyak yang di-spill, makin cuan gitu ya. Iya dong, betul Oke, sekali. oke. Oke, Mbak Ayu. Berarti oke. Oke, para audiens sekalian, sahabat sekalian, mungkin so far segitu dulu yang umbar spill-nya nih. Makin penasaran, makin kepo. Setelah acara ini, mari kita dulu-duluan. Siapa yang cepat dapat terlibat untuk investasi leher ke atas dengan Magical Brand Web ini ya. Oke, Mbak Ayu, terima kasih banyak atas sharingnya. Sama Kak Iga. Ya, Pak Joni, Bu Mita, Ya, dan sahabat Nah, sekalian, terima kasih banyak sharingnya. oke. Eh, sam- Salam-salam. Oke, Terima berarti kasih. nanti kita ketemu lagi di kelas. Saya harus daftar saat ini juga. Oke, Oke, siap. Saya terima mendaftar. kasih banyak atas waktunya. Ya, Salam sukses semuanya. Oke, Terima kasih, oke. ya, Bye. dokter. bye. ah,